ICC Inspirasi Celuring Community adalah wadah bagi kita, bagi warga Celuring untuk mengetahui berbagai banyak hal perkembangan tentang yang ada di wilayah Celuring khususnya. Seperti kemarin yang kita sudah menghadirkan narasumber dari UMKM. Kali ini narasumber yang sudah hadir di sini adalah Mas Irawan. Beliau ini adalah owner dari Irawan Kaca Ukir. Halo, apa kabar hari ini Mas? Baik. Kabarnya baik ya? Sehat. Sehat. Kemudian hal lain yang bisa dibawa hari ini apa sih Mas di ICC, Inspirasi Celuring Community ini? Ya kaca itu hubungannya kaca lah. Hubungannya kaca ya? Sudah terpampang di sini. Iya. Ini kalau kita lihat, ini beberapa contoh ya dari karya atau dari Irawan Kaca Ukir ya. Iya. Nah, kita nggak afdol kalau kita nggak kenalan dulu kan. Nah, boleh memperkenalkan diri dulu Mas Irawan. Seperti apa, bagaimana tentang diri Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irawan saja ya. Irawan saja. Umur sekitar 40 lah. Sekitar? Sekitar 40 aja. Sekitar 40 ya. Alamatnya itu di Simbar 2, Tampu, Celuring, Banyuwangi. Celuring, Banyuwangi. Tepatnya. Gitu ya. Keluarga Mas ada berapa anaknya? Anak 3. Istri satu saja Istri ya? satu saja. Tadi saya sempat melihat biodata dari Mas Irawan ya. Ternyata bukan warga asli Banyuwangi ya? Iya. Aslinya mana ini? Asli Blitar. Aslinya Blitar. Iya. Terus kok bisa datang jauh ke Banyuwangi ini bagaimana? Ya itu dulu kita ikut kakak ya, terus kakak buka kaca ukir, terus akhirnya untuk saya itu kesini itu kan untuk tenaga ahlinya waktu itu kita yang tenaga ahli. Terus kita tetap dari Blitar pindah Banyuwangi karena sana di Blitar kita juga masih ikut bos juga. Oh gitu. Untuk perkembangan awalnya. Terus setelah di perkembangan di Banyuwangi itu sudah jalan, kita akhirnya pindah di Banyuwangi itu sekitar 2001. 2001 ya? Berarti kalau dihitung udah 10 tahun dong. Lumayan ya? 2001. 20 ya? 20 tahun. 20 tahun. Nah, kalau kita kan juga pengen tahu ya, sejak kapan sih untuk usaha dari Mas Irawan atau Irawan Kaca Ukir ini dirintis, Mas? Kalau saya pribadi itu buka 2008. Tapi sebelum 2008 itu kita pernah buka di luar negeri juga sebenarnya. Di luar negeri? Iya. Wah keren ini. Di mana itu tempatnya? Di Malaysia tapi. Itu sengaja buka di sana atau ada faktor lain? Ya kita ada yang bawa ke sana untuk kerjasama sebenarnya, kerjasama. Tapi lama-lama saya rasakan kok kurang itu. Itu tahun berapa itu? Tahun 2007 akhir kalau nggak salah itu. Berarti setahun sebelum buka di sini ya? Sebelum buka di sini saya di sana itu 6 bulan, cuma 6 bulan. Cuma 6 bulan karena apa ya? Perkembangannya mungkin di sana itu kurang karena marketing bagian sana kurang lincah. Terus dari perjanjiannya itu enggak diteken-teken. Oh, iya. Kemudian akhirnya pulang kembali ke Indonesia. Kita merintis di Indonesia itu karena merintis di Indonesia. Dari teman-teman sebelumnya itu kan sudah kita punya banyak teman, banyak pak tukang itu yang sudah akhirnya kita buka merintis 2008 itu. 2008. Dari itu kan order itu sebelum buka sudah ada sebenarnya. Jadi begitu buka sudah ada job ya. Iya. Enak ini. Kita agak nyantai lah itu. Itu waktu buka di sini tahun 2008 itu untuk karyawannya, ada karyawan ya? Ada karyawan. Itu langsung orang sini atau bawa dari sana? Awalnya kita ngerjakan sendiri. Ngerjakan sendiri? Karena kita takut ambil karyawan nanti untuk gajinya gimana. Kita kan masih babat ya kalau mengawali usaha itu kan masih awal, kalau nanti ambil karyawan gajinya gimana, kita kan masih takut untuk itu. Jadi kita kerjakan sendiri ya, mulai dari nol sampai itu
kita kerjakan sendiri gitu. Jadi ada misalnya apa itu pemasukan berapa, nanti pengeluaran berapa, itu dari awal memang apa itu sudah jadi hal yang dipikirkan ya sebelum ambil karyawan gitu. Ya, kita sudah, tapi lama-lama juga enggak nutut juga waktunya. Akhirnya kita tetap melatih lah apa itu ya. Melatih karyawan itu kita latih, lama-lama juga ada satu bisa, terus jangka waktu berapa bulan itu baru kita punya karyawan 2 kalau Berapa bulan tuh nggak ingat mas, 3 bulan, 4 bulan? sekitar 6 bulan ya. 6 bulan ya. Itu sulit nggak sih untuk membuat seperti ini kaca ukir, kemudian yang apa ya, kayak dicat-cat gini? Kalau sulitnya itu sebenarnya enggak, yang penting telaten sebenarnya. Tapi untuk desain itu memang harus kita punya jiwa seni dikit-dikit lah, nanti kita kembangkan lama-lama juga bisa sebenarnya. Yang penting telaten, disiplin itu juga cepat untuk bisa untuk di kaca ukir ini. Untuk bisa menguasai itu ya. Kemudian tantangan di awal ketika membuka usaha, ini yang paling terasa apa sih mas? Tantangan awal itu sebenarnya tempat, kan butuh tempat luas untuk ngukirnya itu. Bukannya debu terus kaca, limbah kaca itu kalau enggak tempatnya luas juga harus tertutup juga karena kena hujan itu kan plakbannya, bahan-bahannya itu juga bisa enggak terpakai nanti kalau kena hujan. Jadi kaca itu juga ada debunya juga ya kalau diukir dan lain-lain. Iya. Itu ketika pertama kali membuka, Mas Irawan itu apakah memang langsung ditampo ataukah ada di tempat lain? Kita buka langsung ditampu. Memang di situ sampai sekarang nggak pindah. Sampai sekarang. Kerasan ya mas. Jadi awal sampai sekarang tetap di situ ya. Dulu awal-awal ambil karyawan itu berapa mas pertama kali ngambil karyawan? Ya pertama satu. Terus ngelatih itu. Lama-lama kekurangan juga akhirnya melatih lagi itu. Melatih lagi 2. Gitu ya. Sampai sekarang ada berapa? 4 lah. 4 ya. Itu sudah cukup. Waktu biasanya kalau enggak cukup itu sebelum hari raya itu kan orderan banyak yang itu. Tapi kita kita jadwal lembur lah. Iya. Kita jadwal lembur kalau waktu orderan full itu kita jadwal lembur. Enggak ngambil karyawan kontrak gitu misalnya, dalam 1 bulan bantu saya. Kalau karyawan kontrak itu ada. Jadi sistemnya gini. Dari bahan itu ada yang bisa dikerjakan dibawa pulang itu khusus kontrak aja. Misalnya bevel itu bisa dibawa pulang. Nanti selesai dikirim, perakitannya kan kita. Itu loh, perakitannya kita di tempat kita. Kalau bevelnya itu yang kecil-kecil bisa dibawa pulang. Bevel ya? Pinggul. Saya nggak paham tetap. Kalau misalnya ini yang di belakang ini jenis apa ini? Ini jenis inlay lah yang dibutakan yang bisa dibawa pulang kan jenis ini. Yang kecil-kecil itu yang agak kayak kristal-kristal itu kan pinggul sebenarnya. Kaca polos di penges-penges itu loh mas. Itu bisa dibawa pulang. Nanti selesai kirim sini, ngerakitnya kan di sini. Oh gitu ya? Nggak kerepotan ketika membawa pulang kemudian balik lagi? Enggak lah, ukurannya kecil-kecil. Kalau sebelum dirakit kan ukurannya kecil-kecil. Kalau udah dirakit jadi gini ya? Kalau yang besar ya agak kesulitan kalau yang besar. Tapi kan cuma kecil-kecil kalau intinya inlay itu. Itu sebenarnya ada berapa jenis sih mas untuk jenis kaca ukir? Ada inlay tadi ya? Jenisnya itu ukir aja itu ada yang 2 dimensi. 2 dimensi polos, 2 dimensi warna itu. 2 dimensi itu nama kerennya sunblasting 2 dimensi. Sunblasting. Kayak kaca ukir itu kan grafir itu ada yang polos, ada yang warna itu. Terus inlay, yang lagi tren sekarang itu kan inlay nih. Ini ya? Lagi tren. Berarti nanti dibuat ICC bisa nih ya? bisa. Lagi tren itu. Lagi tren ya? Kalau grafir itu memang harganya agak ekonomis lah. Seperti agak yang mana ekonomis. ini di bawah? Yang ukir ini sebenarnya grafir. Yang itu warna-warnanya grafir. Daripada yang inlay ini kan harga 3 kali lipat lah daripada. Dibandingkan yang grafir? Iya. Lumayan grafir. Ya. Tapi emang kelihatan lebih elegan sih. Kemudian
apa sih alasan Mas Irawan kok lebih memilih menggeluti dunia kaca ukir? Padahal kan juga banyak kan usaha-usaha yang lain yang mungkin lebih simpel, nggak jelimet harus ngukir dan lain sebagainya. Kaca ukir itu karena hobinya kita itu kan coret-coret kan, gambar atau apa ya itu, terus kok di kaca itu cocok lah, dari gambarnya bisa di kaca, dicurahkan di kaca itu loh. Terus bisa coret-coret tapi menghasilkan itu kaca jadinya kok kayak cocok gitu. Jadi sedikit banyak emang ada jiwa seniman di situ ya. Insya Allah gitulah. Kemudian untuk model Mas, apakah itu juga ngikuti tren ataukah memang orang-orang itu bawa model sendiri? Aku pengen gambar merak, pengen gambar apa burung pipit lah misalnya gitu. Ikuti tren kayaknya ya. Gitu. Kita dari apa ya, inlay sekarang itu yang tren kan inlay itu kan warnanya cenderung kalem, lebih elegan, enggak terlalu nyorak itu loh. Meskipun minimalis itu enggak terlalu full, ini juga bisa nanti jadi sedikit pingulan, terus gelap terangnya background itu disedikitkan itu jadi lebih agak enggak terlalu rame. Nah, kalau sekarang ini cenderung enggak rame lah intinya itu. Gitu ya. Mungkin kalau ukir itu sekarang itu cuma garis pojok pinggir polos itu masuk ke minimalis kan. Kan trennya sekarang minimalis itu. Itu untuk mengerjakan seperti yang di belakang ini Mas, satu ini butuh berapa lama sih waktunya? Itu 2 hari lah. 2 hari. Satu orang saja? Kalau satu orang 2 hari. Biasanya kan kita ngerjakan itu sekali pingul rakit itu. Jadi misal 4 lembar itu 3 sampai 4 hari bisa. Iya. Kemudian kalau tentang perkembangan Mas, mulai dari 2008 ya sampai sekarang 2021, 20 tahun. Ini grafiknya itu seperti apa? Biasanya kan ada naik turun atau naik terus perkembangan usaha kaca ukir punya Mas Irawan ini. Grafiknya ya alhamdulillah ya terus berkembang. Kalau berkembangnya itu kan dulu 2008 ya. Itu kita kan masih grafir. Inlay belum ada. Cetin juga belum ada. Terus 2000 kalau perkembangan cetin itu sekitar 2 tahun baru berkembang dari buka ya. Kalau sekarang perkembangan inlay ini lebih dikembangkan lagi lebih luas lagi untuk model-modelnya lah. Oh, untuk model ya. Ya, kita bisa mainkan stiker, kita mainkan desain-desain blue chip itu masih bisa. Motif blue chip lah maksudnya backgroundnya untuk Blue chip ya. Kalau blue ini chip kan masih dop-dopan. Blue chip itu masih mau pengembangan ya untuk selanjutnya, ini sementara masih dop lah. Dop atau kita kembangkan pakai apa ya? Cetakan-cetakan itu kita tembak, misalnya lubang-lubang kita tembakkan untuk motif-motifnya itulah. Background untuk backgroundnya. Kalau di tren 2021 ini paling banyak dicari yang model apa sih? Yang paling banyak di tahun 2021 ini yang paling banyak disukai konsumen. Ya ke inlay. Inlay itu ya. Karena inlay itu warnanya kalem mungkin ya, lebih elegan itu loh. Lebih elegan dari yang kaca-kaca warna itu. Kalau warna ukir itu. Kemudian kalau dari sisi konsumen ini Mas ya. Konsumen kan misalnya dari kalangan A, B, C gitu ya. Apakah juga yang membidik model ini sama, merata, atau memang ada golongan-golongan tertentu? Ya sesuai golongan itu sesuai selera biasanya Mas. Untuk ya, lebih ke selera. Sesuai selera. Kalau minimalis ya mungkin cuma garis pinggir itu, meskipun inlay bisa diminimalis. Kotak-kotak itu cuma itu. Enggak terlalu banyak warna. Sebenarnya misal dipakai warna full juga bisa, mosek itu bisa. Ada juga yang pesen mosek full warna itu, kaca warna-warni itu ada. Tuh kan selera sendiri-sendiri, mungkin daerah mana itu. Gitu. Jadi mungkin karena si A lihat tetangganya pakai gini, pengen gini juga gitu ya.
Sukanya warna merah misalnya. Terus kadang-kadang ada bambu aja itu yang sendandatnya hijau kuning mintanya merah. Nah, itu ada juga sebenarnya. Karena berarti tergantung selera tadi ya. Tergantung selera lah. Tergantung selera. Ini kalau misalnya dapat job gitu Mas ya, antara yang apa tadi ukir ya sama inlay nih. Inlay. Itu lebih gampang mana sih pengerjaannya? Kalau saya itu lebih gampang ukir gampang, inlay juga gampang, tapi kan nominalnya untuk di inlay itu kan lebih lebih agak lumayan itu loh Mas Teh. Berarti boleh inlay deh kayaknya. Kalau orang mau pesan, kalau mau ya saya sarankan ke inlay. Masalahnya dari segi keawetan itu cenderung awet ke inlay karena inlay itu warnanya asli warna kaca. Itu. Jadi tahan lama lah. Tapi saya lihat kan ada yang warna kuning kan ya. Ada yang warna gold. Gold. Kemudian di sebelahnya itu putihnya kan enggak putih bening kan, agak buram. Itu memang kacanya seperti itu atau ada hal lain sih yang buat warna gitu? Kalau gold itu kacanya awalnya lembaran juga. Terus kita proses, kita potong sesuai motif, kita pingul itu. Mungkin jadinya kayak itu. Meskipun di pinggirnya itu kaca polos juga. Gitu. Kaca polos kita pingul, proses lah. Yang mahal kan memang prosesnya, bukan bahannya sebenarnya. Bukan bahannya, ya. Makanya enaknya di kaca itu kan itu. Ilmunya Prosesnya yang mahal, seninya yang mahal, bukan bahannya yang mahal. Iya. Kemudian kalau untuk pewarnaan itu yang di sebelahnya kan ada yang warna-warna ya kayak apa ini ya, burung apa ini, bangau ya? Bangau, ada warna hitam, oranye, kuning, merah, biru. Itu kesulitan enggak sih membuat warna-warna seperti itu? Kalau sulitnya enggak, kita cuma ya harus bisa ngoplos cat yang namanya warna-warna. Kalau cat itu kan adanya biasanya warna dasar, merah, kuning, hijau, biru. Nah, untuk buat oranye biar lebih terang, agak redup sedikit itu ya kita oplos. Oh gitu. Sebentar saya bayangin ya waktu mewarnai oranye kemudian sebelahnya hitam itu meleleh. Nah, enggak pakai airbrush kan keluarnya kan kecil. Oh gitu. Itu enggak meleleh ya? Enggak. Langsung kering. Langsung kering. Kan kecil itu, keluarnya kan kecil gitu. Tapi pernah enggak sih mengalami kesalahan teknis, ternyata waktu dicat itu enggak nempel, meleleh, pernah enggak? Kalau kesalahan teknis kadang-kadang itu di airbrushnya itu ada airnya, akhirnya enggak nempel, ya kita gosok lagi, kita hapus, itu lebih sulit daripada buat baru sebenarnya. Enak buat baru ya? Lebih sulit, karena warnanya untuk warna kaca itu kan sandy tone, tembus. Kalau cuma kita tempeli aja nanti dari belakang itu kelihatan, jadi kelihatan kotor itu. Kemudian kalau kita gali lagi ya perjalanan Mas Irawan mulai 2008 sampai 2021 ini, pernah nggak sih mengalami masa-masa sulit? Kalau saya lihat dari beberapa orang kan jatuh, bangun. Mas Irawan sendiri bagaimana? Masa sulit itu kalau sulit enggak, tapi kan omset agak turun itu ya. Oh gitu. Omset agak turun itu mungkin mungkin dari perekonomian yang kurang itu turun. Kalau sulitnya enggak, omsetnya turun akhirnya penghasilan kan pengaruh ya. Pengaruh juga itu. Itu yang paling besar. Yang paling besar ada penurunan omset itu berapa persen? Mungkin masih ingat. Ya pernah sampai 50% pernah, tapi enggak sampai lama, mungkin jangka waktu 1 bulan, 1 bulan itu sudah kembali lagi. Kembali lagi ya. Kemudian kalau tadi ngomong enggak lama, ini kan masa pandemi 2 tahunan ini ya. Iya. Kerasa enggak sih dampaknya? Untuk pandemi itu rasanya cuma bahan-bahan yang naik itu loh. Kalau untuk omset, untuk orderan itu alhamdulillah tetap masih karena banyak tempat-tempat ibadah sekarang kan masalahnya kalau tempat ibadah, satu tempat ibadah itu kadang 1 bulan, 2 bulan itu kan enggak sambil nunggu orderan yang lain-lain dari rumah-rumah itu masih tetap jalan untuk yang saya alami untuk masa-masa pandemi ya.
Jadi otomatis kalau ada bahan atau harga yang naik, otomatis kan harganya juga ikut naik ya. Iya. Konsumen nggak misalnya, duh kok naik sih mas, kok harganya segini sih, biasanya kan harganya segitu. Tapi kebanyakan konsumen juga tahu, sudah tahu kalau harga kan sekarang itu nggak naik lagi, ganti harga sebenarnya. Udah. Iya, banyak yang bilang gitu ya. Kita sesuaikan, tapi kita juga tetap akhirnya mengurangi hasil lah itu kan. Kalau langsung di loss, kadang loss naik kan mungkin konsumennya langsung takut lari apa kita akhirnya naiknya sedikit-sedikit. Itu harus bisa ngatur bahan. Ya misal kertas biasanya kita beli, kita manfaatkan lah dari kertas kaca itu bisa kita manfaatkan untuk kita buat desain lah, itu kan lebih gratis itu untuk kertas kaca itu. Iya, jadi emang sudah mengikuti harga, jadi emang ikut naik ya. Ikut naik. Nah, kalau sekarang apakah ada kenaikan lagi tentang harga bahan-bahan itu mas? Harga bahan itu terus naik ini. Sampai sekarang? Mungkin sampai akhir tahun mungkin ya. Kita tiap 1 minggu beli naik, 1 minggu naik terus. Berarti memang ada faktor lain juga ya, yang memang harus juga dinaikkan untuk menutupi biaya operasional karyawan. Iya. Kemudian tentang pekerjaan, tentang job, kemudian tentang konsumen. Ada nggak sih di antara hal-hal itu pengalaman-pengalaman yang mungkin boleh dibilang itu pengalaman enak lah, menyenangkan, terus ingat sampai sekarang? Ya pengalaman yang menyenangkan tuh ya sampai sekarang itu yang pasti ngerjakan rumah seorang miliarder itu loh. Sampai sekarang? Sampai sekarang masih connect untuk Terus itu dikerjakan selama 1 tahun itu ndak habis. Setahun? Jadi itu satu lokasi? Satu lokasi, satu rumah. 1 tahun ndak habis. Kita sekitar hampir 2 tahun mengerjakan itu. Seberapa luas di rumahnya itu? Ya 1 hektar atau 2 hektar itu ya. 1 hektar ya. Karena permintaannya kan yang unik-unik, yang lebih elegan unik lah intinya, kayak ada kubahnya, itu kubah kaca itu. Jadi benar-benar beda dengan yang lain. Beda dengan yang lain permintaannya itu. Itu tahun berapa itu mas? Ya tahun 2021. Berarti masih baru-baru kemarin ya? Baru kemarin ini itu masih pasang. Itu kalau boleh kasih bocoran area mana sih? Kok saya jadi penasaran loh. Rumah miliarder dari mana itu? Muncar Blambangan itu. Daerah Muncar Blambangan ya? Oh termasuk Banyuwangi juga ya? Iya masih Banyuwangi. Masuk Banyuwangi. Berarti itu wira-wiri tiap hari gitu mas? Iya enggak. Kan kita kerjakan di rumah. Kita bisa bawa pulang lah untuk jendela atau selesai kita kirim itu. Mungkin 1 minggu itu ya 2 kali lah. 1 minggu 2 kali kita ke sana proses rumah, selesai kirim sebagian itu, nanti tambah ini proses rumah itu. Tapi sekarang udah selesai? Sudah selesai. Itu kalau yang mengesankan. Kalau namanya orang berjalan mas ya, kadang-kadang kan jatuh, kadang-kadang ya lari, kadang ya enggak. Kalau ada yang menyenangkan, pasti kan ada juga yang tahu kan, yang kurang menyenangkan, kurang mengenakan. Kurang mengenakan itu gini, sudah permintaannya minta cepet, minta yang bagus, sudah dikirim, gak cair-cair. Itu. Jadi ya itu yang kurang Tapi pernah ngalamin seperti itu ya? Iya. Pernah juga ngalamin gak dibayar mas? Ya pernah. Terus? Tapi biasanya setelah DP gak dibayar itu loh, sing kurang. Iya. Uang muka, kalau uang muka setelahnya tidak dibayar, ya pernah, tapi jarang sekali. Tapi rata-rata sistem pembayarannya gimana sih kalau emang ada orang yang mau pesan gitu, misalnya saya, mas saya order yang ini, apa memang harus pakai DP ataukah bisa dibayar sudah selesai? Kita usahakan pakai DP. DP masalahnya untuk kaca itu kalau sudah diukir kan tidak bisa kalau kaca ukir itu, kalau kaca polos saja nanti kita manfaatkan lain bisa. Kalau kaca ukir kalau sudah diukir itu kan tidak bisa tidak bisa dikembalikan lagi ya. Diolah lagi kan tidak bisa. Sedang
selera konsumen tuh motifnya kan beda-beda. Gitu. Betul. Nah, kemudian kalau ini Mas sampai hari ini bagaimana sih perkembangan Irawan Kaca Ukir ini usahanya? Ya perkembangannya bagus. Bagusnya kan dari omset itu kan kelihatan itu aja. Dilihat perkembangannya kan cuma omsetnya biasanya itu. Omset, job dan lain-lain gitu kan ya. Karena kan kalau ngerjakan tempat-tempat ibadah itu kan lebih juga lebih banyak intinya. Kita ngerjakan dua tempat ibadah sama rumah 10 itu kan banyak yang tempat ibadah itu. Tapi dari rumah-rumah juga berkembang. Kalau untuk saat ini Mas, konsumen yang paling banyak itu dari mana sih? Untuk saat ini itu TKI itu juga banyak. Kalau rumah lah, kalau rumah itu TKI itu kalau dulu waktu musim buah-buah itu masih full, misal jeruk, naga itu dari itu konsumennya banyak itu dari petani-petani buah itu juga. Kalau jadi, sekarang TKI itu yang paling agak banyak. Kalau untuk layanan atau pesanan luar Banyuwangi ada enggak? Luar Banyuwangi ada di Papua itu. Papua? Bawanya gimana itu? Kalau bawanya dari Papua itu sudah punya kita kirim mungkin cuma ke Surabaya itu. Di sana ada langsungannya tempat pengirimannya itu. Travel anunya itu loh. Tapi untuk membawanya apakah kita packing? Di packing. Packing sesuai ukuran itu. Sebentar. Itu kalau pengepekannya itu Mas ya. Pengamannya gimana itu? Supaya enggak pecah atau tergores ketika di jalan. Ya packingnya kita luar itu pakai kayu atau triplek ya. Dalamnya itu kita kasih styrofoam atau spon itu. Gitu. Kita lapis, tiap kaca kita lapis itu. Biar misal kena benturan kan cuma di tempat yang enggak terlalu keras lah. Gitu ya. Jadi untuk pengirimannya bukan kita sendiri yang ke sana ya, ada jasa khusus ya? Ya, di sana ada jasa khusus. Mungkin kita kirim sampai Surabaya itu. Kemudian untuk di masa-masa sekarang ini Mas ya, kalau konsumen yang lama kan pasti sudah tahu kan, pasti sini ke Irawan Kaca Ukir. Nah, ada nggak sih trik bagaimana caranya untuk menggait konsumen yang baru? Bagaimana triknya itu? Triknya biasanya kita tunjukkan model atau motif-motif yang baru itu, misal motif inlay itu kita ambil dari motif-motif Turki atau itu kan modelnya sekarang baru-baru kalau model-model itu. Motif dari Turki itu modelnya bagus-bagus juga. Gitu ya. Jadi dengan motif yang baru ya. Kalau motif yang asli Banyuwangi itu banyak nggak sih yang dipesan? Kok saya jadi penasaran. Motif Banyuwangi itu mungkin ya cuma di garis-garis, di bagian lah ada, kemarin juga ada kita misal ornamen itu tengahnya kasih gajah huling misalnya gitu. Oh, gajah huling. Banyuwangi banget ya. Ya, terus motif penari gandrung itu juga ada juga. Ada ya ternyata Banyuwangi ya. Badiknya ada gajah. Badik. Untuk mendapatkan gambar-gambar itu bagaimana sih caranya? Apakah kita pakai inisiatif sendiri ataukah memang ada seperti tinggal ditempel kemudian di garis? Kalau motif biasa konsumen ada yang bawa gambar, tapi gambar di foto atau kita perbesar sendiri, kita desain ulang, misal motif ini kita perbesar lewat desain. Itu kita motif. Misal nanti kesulitan kita pakai komputer kita print itu. Gitu ya. Kemudian untuk pemasarannya, kalau sekarang rata-rata kan medsos ya, bisa dikatakan adalah cara untuk memasarkan yang luar biasa. Sementara kalau Irawan Kaca Ukir, apakah juga memakai hal ini ataukah ada cara lain? Bagaimana supaya lebih dikenal untuk pemasarannya? Kalau medsos itu pastilah mungkin di Facebook atau lewat gitu ya. Tapi saat ini masih kurang lah. Kenapa? Karena kurang pengalaman di medsos. Nih, banyak pengalaman. Mereka bisa jadikan tim marketing ini.
Bisa. Kan sekarang semuanya serba, boleh dikatakan era digital lah ya. Katanya kalau promo itu nggak di medsos, itu kayaknya, tinggalan zaman. Pernah nggak punya pemikiran seperti itu? Ya pernah, kemarin teman itu juga ada yang bantu untuk mengembangkan lewat medsos. Ya hasilnya ada sebenarnya, hasilnya ada, tapi ya masih kurang lah. Masih kurang. Masih butuh lah bantuan untuk yang ahli-ahli. Adik-adik. Ya mas ya. Siap loh kan. Ada Mas Melis, Mas Rul siap nanti ya. Iya. Itu kalau untuk pemasarannya. Sebenarnya kalau dipikir ya selama ini Irawan Kaca Ukir kan untuk di medsos kurang greget, bisa dikatakan seperti itu ya. Nah kalau hanya mengandalkan apa sih dari person to person ya atau dari pelanggan satu ke pelanggan lainnya, itu apakah juga masih menjadi cara yang akan tetap digunakan ke depannya nanti? Ya kita tetap gunakan sambil kita kembangkan lewat medsos itu, kita tetap itu lewat toko Pak Tukang itu tetap yang situ kan itu sebenarnya. Iya. Oh gitu. Iya. Iya. Karena kan untuk kaca itu pengirimannya kalau jarak jauh itu kan kosnya akan mahal juga kalau jarak jauh itu. Jadi kita untuk yang jarak dekat-dekat itu tetap masih menguntungkan lah sistem itu untuk saat ini. Kemudian kalau Irawan Kaca Ukir sendiri Mas, kan disampaikan tadi alamannya di Tampo ya. Ada cabang enggak sih? Kalau cabang itu enggak ada, tetap di situ. Kenapa enggak buka cabang? Misalnya Banyuwangi luas ya. Iya. Mulai dari utara, kemudian ke selatan. Boleh dikatakan perjalanan ini kan lumayan jauh ya. Enggak pengen buka cabang di daerah utara atau di mana? Karena cabang itu juga tempatnya, terus nanti di sana pun juga ada kompetitor yang kalau kita enggak sering-sering kita ke sana juga nanti tetap itu kurang maksimal. Kurang maksimal. Lewat HP itu masih oke lah, misalnya via telepon atau itu. Nah, ini kalau kita ngomong tentang kompetitor ya, saya juga jadi sebenarnya pengen tanya dari tadi. Kalau untuk persaingan di usaha Kaca Ukir ini seperti apa sih bayangannya? Atau seberapa ketat? Kalau ketatnya itu sebenarnya kurang ketat. Intinya gini, kalau kualitas kita bagus, meskipun jauh juga dicari itu. Ya kita tetap menjaga kualitas lah. Dari konsumen itu kalau sudah dipasang, tahulah hasilnya kita lah. Dari ciri khasnya kita itu tahu. Jadi orang milih yang kan kita seni, jadi dari motif-motifnya atau gambarnya nanti pasti beda lah untuk gitu. Ada nggak sih gambar khusus di setiap produksi dari Irawan Kaca Ukir ya? Ada nggak sih misalnya logo atau apa yang ditempel di setiap karyanya itu? Kalau logo enggak ada. Logo dulu pernah pengen ngasih logo, tapi kan kayaknya kurang orangnya mungkin mau dikasih apa enggak kalau ada logonya itu. Terus kita cuma dari motif pengecetan, motif-motif desain, gambar itu nanti biasanya konsumen tahu perbedaannya. Iya. Oh ini dari Irawan Kaca Ukir gitu ya. Meskipun enggak di logo itu biasanya tahu. Ciri khasnya ada sendiri-sendiri. Untuk dari segi pengecetan, motif itu biasanya ada perbedaannya. Jadi memang mengandalkan kualitas tadi ya. Kualitas itu tetap menjadi sesuatu yang utama ya untuk apa tadi? Iya, daya tahan warna, kualitas gambar itu nanti konsumen bisa membandingkan sendiri lah. Oke. Kemudian untuk mengatur ini Mas, antara keluarga dengan pekerjaan, seperti apa? Antara keluarga sama pekerjaan, kita sesuaikan lah, karena kita kan kerja di rumah. Mungkin kalau kita mau ada acara, itu kita siapkan bahan, motif atau desain, nanti kita serahkan ke karyawan, itu sudah bisa jalan biasanya. Jadi cukup karyawan ya. Jadi keluarga tetap prioritas ya. Iya, tetap. Kalau motivasi Mas yang bisa diberikan untuk masyarakat
yang ada di Celuring khususnya ya, atau Ya. Indonesia lah pada umumnya. Motivasinya masa kini tetap semangat lah, jangan patah semangat. Yang penting kita tetap bekerja, berdoa itu. Doa itu sangat penting sekali, sangat mendukung lah. Doa dan usaha ya Mas. Doa dan usaha itu kan. Baik, oke. Baik Mas Irawan, terima kasih banyak kehadirannya untuk hari ini di ICC Inspirasi Celuring Community. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak manfaat untuk masyarakat Celuring pada khususnya. Baik, kita ketemu lagi di episode berikutnya di Inspirasi Celuring Community.